Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, hari ini kalian akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran keempat. Nah sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Hari ini ada 2 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita, dongeng, dan sebagainya, dan KD 4.5 menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan muatan PPKN KD 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, dan KD 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, apakah kalian tahu sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seseorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Perhatikan cerita berikut. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dr. Ratna, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Ratna baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus, ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Ratna untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dr. Ratna bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, cuci kakus, lalu air dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dr. Ratna terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa di mana saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Ratna pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Ratna memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Ratna sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas. Diterimanya oleh Dr. Ratna. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Ratna menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga.
Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Ratna. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, itu tadi cerita tentang Dr. Ratna. Nah, sekarang kalian jawab ya sama-sama dari cerita tadi. Nah, apa yang dilakukan Dr. Ratna untuk warga desa? Ya, beliau praktek di Balai Kesehatan Desa. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. Lalu, mengapa Dr. Ratna melakukan itu? Karena menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Nah, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Ratna bagi masyarakat? Dampak tindakan Dr. Ratna, warga menjadi berani berobat dan warga aktif dan bijak mengelola sampah. Nah, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Ratna? Tuliskan pada tabel berikut. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan dalam tabel yaitu sikap dari Dr. Ratna dan pendapatku tentang sikap Dr. Ratna. Nah, yang pertama, Dr. Ratna itu sangat dedikasi. Dedikasi yang ditunjukkan Dr. Ratna patut kita contoh walaupun beliau merantau jauh namun lebih memilih membangun kampungnya. Dan kedua, tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Dan yang ketiga, kerendahan hati. Nah, beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Dan yang keempat, suka menolong. Ya, beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, hal-hal baik apa yang bisa aku contoh dari Dr. Ratna? Nah, hal baik yang bisa dicontohnya adalah tanggung jawab dan kerendahan hati Dr. Ratna dalam menolong warga. Nah, dari seorang dokter Ratna kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Nah, anak-anak, sekarang tugas bahasa Indonesia kalian adalah tuliskan pendapat kalian tentang sikap Dr. Ratna pada cerita tersebut. Nanti setelah selesai kalian kumpulkan ke classroom. Nah, Ratna begitu peduli terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya. Hal semacam itu juga sering kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, sikap peduli terhadap sesama juga sering ditunjukkan oleh warga masyarakat pada saat melihat saudaranya yang terkena musibah. Mereka secara sukarela memberikan bantuan kepada para korban tanpa diminta ataupun dipaksa. Bencana longsor yang menimpa beberapa daerah di tanah air mengetuk hati warga masyarakat yang lain untuk ikut peduli dan saling berbagi. Bencana longsor mendapat perhatian dari para relawan. Mereka berdatangan dan memberikan berbagai pertolongan kepada para korban. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat dan para relawan tersebut mencerminkan nilai Pancasila, khususnya sila kedua. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh relawan tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan, melayani kebutuhan orang lain dengan baik, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan status sosial, dan mengabdi dengan penuh amanah dan keikhlasan merupakan contoh sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai luhur sila kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, peduli terhadap penderitaan orang lain. Kedua, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Ketiga, memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Keempat, tidak membeda-bedakan status sosial antara orang kaya dan orang miskin. Kelima, ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Keenam, tidak menyakiti hati orang lain. Nah, kalian dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, dapat tercipta suasana yang senang, tenang, dan nyaman.
Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran keempat. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian dan semoga kalian semakin pintar dan semakin cerdas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.